Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Panip Dogo Seka Putra Dinata, nomor absen 34, kelas 10 PS1. Baca buku Buka Dunia. Batasan dan butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi bersifat realitas atau apa-apa yang dibuat mungkin terjadi. Sedangkan buku non-fiksi bersifat aktualitas atau yang benar-benar terjadi. Adapun yang masuk dalam kategori non-fiksi ialah buku sejarah, biografi, dan buku yang memuat cerita perjalanan. 2. Ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi imajinatif, nilai kebenarannya relatif, berisi cerita rekaan, bahasa konotatif dan figuratif. Buku non-fiksi berdasarkan fakta, berisi informasi menggunakan bahasa denotatif, tulisan berbentuk ilmiah populer. Batasan dan butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 3. Macam buku fiksi dan non-fiksi. Jenis buku non-fiksi yakni biografi, buku pelajaran sekolah, buku materi kuliah, buku motivasi, buku ajar, buku referensi, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Sementara itu, jenis buku fiksi meliputi cerpen, novel, komik dengan cergam, cerna, dan lainnya. 4. Unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Tema, unsur buku ini sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Sampul buku. Pada sampul buku, cover buku non-fiksi kurang lebih sama dengan buku fiksi. Pokok bab buku, judul buku, dan subbab isi, sistematika penulisan. Batasan dan butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 5. Unsur pembangun buku non-fiksi. Sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Ringkasan buku fiksi dan non-fiksi. Ringkasan buku adalah topik atau inti dari sebuah buku yang telah diringkas untuk memudahkan pembacanya agar lebih gampang dalam menelaah, memahami buku tanpa harus membaca seluruhnya. 1. Sinopsis buku fiksi. Sinopsis adalah salah satu bagian yang terdapat dalam bentuk sebuah karya. Bagian ini berisi gambaran umum atau ringkasan dari naskah, buku, film, pementasan, atau karya lainnya. Sinopsis umumnya mencakup keseluruhan isi karya mulai dari awal hingga akhir. Pada buku, sinopsis dapat ditemukan di bagian cover belakang. 2. Ikhtisar buku non-fiksi. Ikhtisar adalah bagian yang menentukan karena memuat keseluruhan isi pada teks. Dengan kata lain, mengandung persoalan dan tujuan yang menjadi topik pada teks. Ikhtisar hampir sama dengan simpulan, namun memiliki struktur yang berbeda. Teks ini biasanya digunakan untuk mempermudah saat belajar. Informasi buku fiksi dan non-fiksi. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi berhubungan dengan isi cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan pesan dalam cerita. Sementara itu, informasi dalam buku non-fiksi berhubungan dengan pokok isi yang disajikan. 1. Langkah mencari informasi dalam buku fiksi. Membaca teks fiksi dengan penuh pemahaman, membaca dengan teliti, menentukan inti dari sebuah paragraf, mencari ide pokok, tentukan informasi penting. 2. Langkah mencari informasi dalam buku non-fiksi. Membaca buku dengan seksama, mencatat pokok isi dalam buku, mendata informasi penting dalam buku. Tanggapan buku ilmiah dalam bentuk resensi. 1. Pengertian resensi. Resensi adalah suatu atau sebuah penilaian untuk sebuah atau suatu karya. Karya yang dimaksud bisa berupa buku karya seni, film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari suatu kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku tersebut dan disampaikan kepada masyarakat. 2. Struktur resensi. Struktur resensi mencakup judul, data buku, pendahuluan, tubuh resensi, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku, penutup. 3. Langkah menyusun resensi. Menentukan karya yang akan diresensi. Mengumpulkan data terkait identitas karya seperti judul, penulis, jumlah halaman, penerbit, dan lain sebagainya. Menentukan kerangka karangan, mengumpulkan informasi penting terkait kerangka resensi, mengembangkan kerangka resensi,
memeriksa kembali resensi perihal adanya kesalahan penulisan atau tidak. Om Santi Om.